Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita hari ini kembali lagi untuk belajar bersama guru kita. Sudah hadir Dr. Muhammad Babul Ulum. Beliau intens menekuni kajian klasik dan juga mengarah kepada kajian-kajian yang sifatnya lokal wisdom juga. Alhamdulillah tadi kita sudah bincang-bincang sedikit terkait dengan itu. Tapi hari ini kita akan coba dulu tetap diskusi terkait dengan Kitab Sulaim, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkan eksplorasi lebih jauh tentang Sulaim ini. Termasuk juga bahwa pertemuan kita hari ini adalah pertemuan terakhir dalam kajian reguler LPII untuk tahun 2023. Insya Allah nanti di masih tahun 2023, kalau memungkinkan nanti untuk diteruskan, dilanjutkan lagi, tentu saja dengan bulan yang berbeda dan waktu yang berbeda Insya Allah gitu. Terus yang selanjutnya adalah bahwa hari ini adalah tanggal 13 Rajab, dan kami mengucapkan selamat atas hari lahirnya cendekiawan pertama dalam Islam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan juga murid terbaik dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita dalam kajian-kajian seperti ini juga kita mendapatkan berkah dari babul ilminya Rasulullah SAW. Dan hari ini kita di sini seperti biasa nanti setelah ada paparan dari guru kita Ustadz Babul Ulum, nanti Bapak dan Ibu boleh menyampaikan pendapat-pendapat via chat atau langsung juga tidak apa-apa, langsung tinggal raise hand saja biar lebih untuk keberkahan majelis kita dengan membacakan Fatihah dan sholawat. Kita khususkan untuk baginda Nabi, Ahlul Bait, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kemudian juga guru besar kita Allah yarham, dan orang tua kita yang sudah memberikan berkontribusi pada kita, kehidupan kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala. Kita langsung saja, Ustaz. Silakan Ustaz untuk. Ya, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad sallallahu wa ala alihi al-awsiya iradin al-mardiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim wa ala arwahim wa ala tubaihim wa ala syiatihim. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kita, ngaji kitab Sulaim ya. Mudah-mudahan walaupun pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir, tapi mudah-mudahan ada kesempatan yang lainnya yang bisa kita lanjutkan untuk ngaji ini. Karena beberapa pertemuan yang lalu, 4 pertemuan ini sebenarnya baru mukaddimahnya saja, kita belum masuk ke dalam isi kitab Sulaim ya. Jadi kajian-kajian kita yang lalu itu masih kita perkenalan tentang kitab Sulaim dan bagaimana kitab Sulaim itu sampai kepada kita. Yang pertemuan yang lalu kita sebut sebagai transmisi tahammul wal ada. Artinya bahwa kitab Sulaim ini yang sampai kepada kita itu melalui cara yang disepakati ataupun cara yang boleh diuji melalui mekanisme ujian akademik atau ilmiah lah ya. Dalam ilmu hadis itu ada istilah transmisi hadis, tahammul wal ada. Nah, kitab Sulaim ini sampai kepada kita juga melalui cara yang sama sebagaimana riwayat-riwayat masa lalu sampai kepada kita. Ya, tidak hanya riwayat dalam jalur ahlul bait, tapi jalan ahlus sunnah juga sama. Metodenya sama. Bahkan orang-orang yang membawakan kitab Sulaim itu juga sama. Artinya sama itu maksudnya ada beberapa orang
membawakan riwayat-riwayat dalam kitab-kitab atau dalam hadis-hadis riwayat Ahlus Sunnah itu juga membawakan riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab Sulaim ini. Jadi kalau seandainya ada yang meragukan kitab Sulaim, maka seharusnya juga meragukan kitab-kitab yang lainnya ataupun hadis-hadis yang lainnya, riwayat-riwayat yang lainnya yang datang juga melalui mereka yang menyampaikan atau yang membawakan riwayat kitab Sulaim ini. Jadi kalau kita mau jujur atau kita mau konsisten, ya, persoalannya kan kita ini umat Islam kan nggak mau konsisten, bukan hanya umat Islam, artinya orang-orang Barat juga nggak mau konsisten dengan teori yang mereka bangun, ya, apalagi orang Islam. Kalau orang Islam apalagi itu teori dalam ilmu hadis itu sangat subjektif sekali, itu terkait, ya, sangat subjektif. Makanya saya itu pernah menulis, nanti saya akan menulis di sebuah artikel, inkonsistensi ahli hadis. Walaupun dalam mungkin beberapa pertemuan yang lalu ya sudah dibagikan belum Kang Hasan, mudah-mudahan bisa dibagikan, ya, tentang bagaimana kita mendekati ilmu hadis dengan pendekatan interdisipliner. Di situ saya sedikit coba ulik bagaimana orang-orang ataupun ahli hadis itu tidak konsisten dalam menerapkan teori ilmu hadis yang mereka bangun. Dan nanti akan saya kembangkan lagi dengan judulnya inkonsistensi ahli hadis, mencoba untuk melihat bagaimana orang-orang ahli hadis menerapkan teori ahli bidah yang itu tidak konsisten. Nah, termasuk adalah kitab terhadap ketidakkonsistennya itu termasuk adalah terhadap kitab Sulaim. Itu jadi terkait kitab Sulaim ini, ya Bapak Ibu sekalian, ini baru mukadimah saja. Ya, baru mukadimah saja, dan saya harap walaupun mukadimah kan ada beberapa yang sudah saya bagikan, ya, materi-materinya silahkan dibaca lagi, diulang lagi, paling tidak itu memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang ada di dalam kitab Sulaim ini, tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di dalam kitab Sulaim ini. Ini pertama yang ingin saya sampaikan dalam kajian terakhir kita. Sekali lagi, baru mukadimah, ya. Nah, kemudian dalam tradisi Hazanah tadi, ya, ini kan sebagaimana judul awal kajian saya ini kan apa, kita mencoba untuk mengkritisi metodologi kaum revisionis, ya, metodologi kaum revisionis Barat ketika mereka mencoba untuk mengkritisi sumber-sumber Islam atau sumber-sumber yang dipakai oleh orang-orang Islam dalam melihat masa lalu mereka. Dalam pandangan mereka, sumber-sumber itu ditulis jauh dari waktu ketika peristiwa itu terjadi, sehingga kemudian dalam teori ilmiah modern itu tidak bisa atau tidak memenuhi standar ilmiah modern dalam bahasa orang-orang Barat, ya, yang kemudian mereka dianggap kemudian dinamakan dengan nama sarjana revisionis karena berusaha untuk merevisi pandangan-pandangan tradisional tentang teori-teori tradisional tentang sejarah, termasuk tentang Al-Quran, hadis segala macamnya. Hanya riwayat-riwayat itu atau sumber-sumber yang selama ini dikenal itu tidak bisa dianggap sebagai sumber yang kredibel, gitu kan. Tapi kemudian mereka tidak menemukan sumber lain kecuali sumber yang tidak kredibel itu. Mereka tidak menemukan sumber lain kecuali sumber yang mereka kritik itu. Sehingga kemudian apa, kajiannya menghasilkan kajian yang amburadul juga. Sumbernya amburadul, kajiannya juga amburadul. Jadi jangan kita kira kajian-kajian yang dilakukan oleh para sarjana revisionis itu berbobot. Enggak. Banyak juga yang tidak berbobot, yang tidak ilmiah. Banyak itu. Jadi kajian-kajian dilakukan oleh orang sarjana Barat itu banyak yang enggak ilmiah. Sama sebagaimana tidak ilmiahnya yang dilakukan oleh orang-orang sarjana-sarjana Islam. Ilmiah dalam arti apa? Tidak konsisten dengan teori tadi yang saya sebutkan di awal, ya. Tidak konsisten, bertentangan dengan akal sehat, segala macam lah itu kalau kita pakai standar ilmiah modern. Nah, karena sekali lagi subjektivitas kita atau subjektivitas seorang pelaku pengkaji itu pasti bermain, itu kan pasti juga sangat dominan, apalagi dalam ilmu hadis, termasuk di dalam periwayatan kitab Sulaim ini. Oke, sekali lagi. Nah, kitab Sulaim ini di kalangan Syiah juga ada yang menolak, ya. Ada yang menganggap bahwa riwayat-riwayatnya di situ ada banyak yang palsu, banyak yang maudhu, ya. Terlepas daripada itu semuanya, sekali lagi bagi saya tidak melihat
kritik ataupun gini, keraguan-keraguan yang dimunculkan terhadap kitab Sulaim ini, saya nggak melihat itu. Karena mereka yang mengkritik sama saja dengan kita kan, bukan sebagai pelaku sejarah dan sama-sama tidak menyaksikan apakah apa yang ditulis Sulaim itu betul atau tidak. Sama-sama seperti itu. Sebagaimana kritik kita ataupun kritik sarjana revisionis barat terhadap materi-materi yang mereka kritik yang ada di dalam kitab Tarikh Tabari misalnya, ataupun Tarikh Ibnu Athir, ataupun yang Bilama Tarikh Ibnu Hisham, dalam pandangan mereka kontradiktif, mereka juga tidak menyaksikan peristiwa yang ditulis itu, sebagaimana penulisnya juga tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang ditulis itu, gitu kan, sama-sama tidak menyaksikan. Nah, kalau Sulaim sebagaimana yang saya katakan kemarin, sudah silakan dibaca ulang lagi, mereka menyaksikan terlebih dalam pengakuannya kan, yang sampai kepada kita. Nah, yang sampai kepada kita, terserah kita mau mengambil itu sebagai sebuah kebenaran atau sebagai klaim sepihak kebenaran dari Sulaim, apa ya terserah kita. Yang jelas inilah perspektif lain daripada sejarah Islam. Nah, saya ingin menampilkan itu karena selama ini yang ada pengetahuan tentang sejarah masa lalu kita kan hanya dalam satu perspektif. Kita perlu perspektif yang lain. Nah, Sulaim ini sebagai jalur alternatif kita untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu sejarah umat Islam, khususnya pada awal-awal ketika apa yang terjadi di awal-awal semeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada malam ini juga masih terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Asa, terkait dengan wiladahnya Imam Ali, wiladahnya Imam Ali sebagai wasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga ingin menyinggung itu, yang ini ada hubungannya dengan kajian kita, ada di awal-awal bab kitab Sulaim yang mungkin di materi yang kemarin saya bagikan belum tercantum di situ, ya, terkait apa yang terjadi pada Sakifah atau yang terjadi pada Sakifah Bani Sa'idah. Apa itu Sakifah? Nah, ini dia menarik. Ada seorang sarjana barat, kalau nggak salah Madlung apa siapa, saya nggak salah ya. Itu dia menyebut Sakifah itu sebagai triumvirat. Oh, triumvirat itu apa? Konspirasi ya. Oh. Konspirasi gitu. Konspirasi tiga pihak. itu yang menyebut seperti itu bukan orang Islam loh ya, bukan orang Sunni, orang Syiah, apalagi orang Sunni. Bukan orang Syiah, tapi orang Barat. Dia bukan apa yang terjadi pada Sakifah itu adalah persekongkolan tiga pihak itu. Dan dalam upaya untuk menjauhkan Imam Ali dari kedudukannya sebagai wasi, itu di pertemuan yang lalu, mungkin di materi yang sudah saya bagikan itu sudah ada kalau tidak salah, di mana pada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan di Madinah, ya, dan itu diriwayatkan oleh Bara bin Azib ya, dia berjalan-jalan di Madinah, kemudian melihat sebuah kebun. Imam Ali berkata, alangkah indahnya kebun itu. Kemudian Rasulullah menjawab, enggak, kebunmu di surga nanti lebih indah dari kebun yang ada di dunia ini. Gitu kan. Kemudian berjalan lagi sampai kebun, dia berkata begitu. Dan sehingga kemudian suatu ketika sampai pada sebuah kebun yang sangat indah, yang tidak ada orang lain kecuali Rasulullah dan Imam Ali. Kemudian Rasulullah segera menempelkan bersandar ya ke bahu Imam Ali sambil menangis, ya, bersedu-sedu. Menangisnya itu tersedu-sedu itu. Ya, bukan sekedar menangis itu enggak, tapi tersedu-sedu Rasulullah. Suaranya sampai keluar. Rasulullah mengatakan dha'in fi suduri aqwamin. Ya, kebencian atau dengki, rasa iri dengki di dada suatu kaum, di dada banyak kaum atau di dada suatu kaum yang mereka tidak akan menambahkan kebencian itu kecuali setelah aku meninggal, kata Rasulullah SAW. Dha'in fi suduri aqwamin. Ya, kebencian di dada kaum. Kebencian apa? Yaitu kebencian dari sisa-sisa Badar, kebencian dari sisa-sisa Uhud,
kebencian dari sisa-sisa Khaybar, ya, kebencian dari sisa-sisa, ya, pokoknya dari permusuhan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat sejarah ya Bapak Ibu sekalian kan, coba di saat-saat genting Nabi itu semua yang membela, yang mempertahankan ataupun yang menjaga Nabi dari mara bahaya itu kan Imam Ali. Imam Ali. Ya. Jadi saya nggak tahu udah saya sampaikan atau belum. Imam Ali, ya. Imam Ali itu kan kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan sebagai jiwanya sama dengan jiwa Nabi kan. Di zahirnya itu Imam Ali, tapi dengan nafsunya itu, nafs itu jiwanya itu jiwanya Rasulullah sama Imam Ali itu satu. Makanya kan ketika ayat mubahalah itu fakul ta'alau nad'u abna ana wa abna akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'ala natullahi ala zalim. Ya, jadi akhirnya itu Imam Ali, tapi sebenarnya jiwanya dalamnya itu adalah Rasulullah SAW. Makanya Nabi Imam Ali sama Rasulullah itu jiwanya satu kan. Kalau dalam riwayat lain kan disebutkan dari sejak Nabi Adam sana itu jiwanya satu. Baru kemudian nanti berpisah pada waktu ketika akan lahir. Jiwanya Imam Ali dititipkan pada Abu Thalib, jiwanya Rasulullah dititipkan pada Abdullah. Baru berpisah di sini. Dan Imam Ali inilah, nah ini dia ada suatu riwayat Bapak Ibu sekalian, ini saya belum masuk ke dalam Sakifah, saya hanya karena ini terkait dengan masih terkait wilayah ya Imam Ali, ya ada baiknya kalau kita juga mengungkapkan keutamaan Imam Ali ya, riwayat-riwayat tentang keutamaan Imam Ali yang mungkin jarang diungkapkan. Karena kalau diungkapkan segera kalau zaman dulu dia akan dituduh, akan dikejar-kejar oleh Hajjaj ya. Kalau zaman sekarang kalau orang mengungkapkan keutamaan Imam Ali akan segera kemudian dituduh sebagai orang Syiah gitu kan, yang tidak boleh naik di mimbar-mimbar, tidak boleh ngisi khutbah Jumat. Kalau zaman sekarang seperti itu, tapi tidak apa-apa, itu resiko. Dalam setiap peristiwa genting itulah Imam Ali yang membela Nabi. Yang itu yang kemudian mengundang kedengkian orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu dengki kepada Imam Ali itu. Kalau yang tidak beriman, yang masih kafir, yang belum beriman, dengkinya kepada Imam Ali karena ingin balas dendam. Kenapa? Karena Imam Ali lah yang telah mengalahkan jawara-jawara atau jagoan-jagoan Quraisy yang tidak tertandingi itu. Semuanya kalah takluk di tangan Imam Ali. Nah, sementara kalau orang-orang yang beriman, orang Quraisy yang beriman, iri juga, dengki juga, doain tadi. Dadanya itu menyimpan kedengkian kepada Imam Ali. Kenapa? Karena dia berharap keutamaan kepada yang ada pada Imam Ali yang tidak mereka miliki. Jadi yang Islam dengki sama Imam Ali, yang sudah mengucapkan syahadat di mulutnya dengki kepada Imam Ali, yang belum mengucapkan syahadat juga dengki, iri kepada Imam Ali. Sama-sama dengki. Sama-sama dengki. Jadi gitu. Nah, dalam riwayat yang lain Bapak Ibu sekalian, Imam Ali itu, dan saya percaya ini walaupun saya belum ngecek gitu kan. Jadi Imam Ali pernah berkata begini, ana kuntu mal anbiya fil khafa wa ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil jahr. Jadi aku bersama para nabi fil khafa, dalam keadaan tidak tampak. Baru kemudian bersama Rasulullah lah dalam keadaan tampak. Maksudnya begini, ini kan Imam Ali, bukan hanya Imam Ali, kita manusia ini kan sebelum kita jasadnya itu diciptakan, yang lebih dulu sebelum mewujud sebagai manusia kan jiwa kita kan sebenarnya kan sudah ada gitu kan, jiwa kita sudah ada. Nah, konon Imam Ali lah Bapak Ibu sekalian itu yang bersama Nabi Nuh, Imam Ali lah yang menjaga Nabi Ibrahim dari panasnya api Namrud. Imam Ali lah yang beliau bersama Nabi Yusuf ya ketika sendirian di sumur. Itu Imam Ali semuanya itu. Tapi dia belum mewujud dalam wujud manusia. Baru kemudian ketika pada zaman Nabi lah beliau dalam wujud manusia yang membela Nabi, yang menjaga Nabi, mengayomi Nabi. Mengayomi. Karena tugasnya seperti itu tugas yang
tugas yang harus dijalankan, atau dharma kalau bahasa kita, dharma yang harus dilakukan, yang dijalankan oleh Imam Ali itu seperti itu. Berat ya. Karena itu kan suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan seperti ini, sekiranya kalian aku katakan tentang siapa itu sesungguhnya Imam Ali, pasti kalian nanti akan menciumi jejak langkah kaki, bekas jejak langkah kaki Imam Ali, sebagaimana orang-orang Nasrani menciumi jejak kaki langkahnya Nabi Isa. Saya lupa itu riwayatnya bagaimana, tapi intinya seperti itulah. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Imam Ali. Nah, sedemikian rupa sampai kemudian banyak orang yang salah paham terhadap Imam Ali kan, sehingga kemudian ada yang menuhankan Imam Ali. Tapi yang jelas ini yang ingin saya sampaikan karena masih terkait dengan Imam Ali dan masih terkait dengan apa yang kajian kita dohoin. Di suduri akhwamin la yubduna illa bada'an yaftidu. Nih ya, di kebencian ya, di dada, di hati orang Quraisy yang mereka tidak menampakkan kebencian itu kecuali setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan persis setelah Rasulullah SAW meninggal itu di awal-awal kitab Sulaim, nggak tahu saya yang saya terjemahkan sudah masuk atau belum ya. Jadi diceritakan bagaimana orang-orang Quraisy ini berusaha untuk menjauhkan ya Imam Ali dari apa yang seharusnya beliau lakukan, yang beliau emban dengan segala macam upaya, dengan segala macam daya, sehingga kemudian tadi disebutkan oleh salah satu penulis Barat disebut sebagai persekongkolan Sakifah Bani Sa'idah, konspirasi ya, sebagai konspirasi. Dan konspirasi untuk Sakifah ini lebih jelasnya nanti silahkan bisa baca juga bukunya Oh Hashim ya tentang Sakifah itu. Nah, saya cuma di sini ingin mengungkapkan aja Bapak Ibu sekalian sebuah informasi yang mungkin di dalam Hashim tidak disampaikan. Konspirasi ini, Bu, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya terkait yang melakukan konspirasi terhadap Sakifah ini, bukan hanya ini persoalannya persoalan agama. Oke, sebelum ke situ ya, saya akan jelaskan dulu al-khilafah dalam pandangan saya yang mungkin berbeda dengan pandangan masyarakat umum, termasuk juga mungkin dalam kalangan Syiah. Saya memiliki pandangan yang berbeda. Bagi saya al-khilafah yang erat itu kalau bahasa umumnya khilafah, bahasa orang Syiahnya sebutnya imamah, gitu kan, khilafah. Khilafah itu inheren pada diri Imam Ali, bahwa Imam Ali itu yang menjadi penerus Nabi itu inheren. Bagaimana Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Imam Ali juga khalifah, mau diakui atau tidak oleh orang-orang yang orang-orang Quraisy, dia tetap sebagai khalifah, karena itu jabatan yang inheren pada Imam Ali, yang tidak bisa dibatalkan walaupun dengan konspirasi tadi yang disebutkan, ya, konspirasi yang disebutkan. Karena itu Imam Ali itulah istilahnya inheren pada Imam Ali. Ini sebenarnya pandangan ini itu yang saya tulis di buku saya Al-Muawiyat itu, ya. Ini juga sebenarnya juga diakui oleh orang-orang, para perawi-perawi, bahkan oleh orang-orang Quraisy sendiri yang pada waktu itu terlibat upaya untuk menjauhkan Imam Ali dari posisinya, itu juga mengakui tentang kedudukan Imam Ali, bahwa Imam Ali lah yang lebih pantas untuk menduduki jabatan, untuk memegang estafet kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Ali. Itu ketika orang-orang Ansor, atau ketika terjadi kemelut ataupun perdebatan sengit di Sakifah itu, ada sekelompok orang Ansor yang mengatakan la nubayyi ila aliyan. Kami tidak akan membaiat kecuali Imam Ali. Dan itu pasti akan disepakati ketika ada yang berusaha untuk membaiat Imam Ali, katakan mengambil inisiasi untuk membaiat Imam Ali, itu pasti akan disepakati. Layak talif alaya isnan, akan disepakati. Nah, cuma itu tadi, karena apa? Kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, karena hubbur riyasah, ya, hubbur riyasah yang menghinggapi orang-orang Islam pada waktu itu, baik Ansor maupun Muhajirin, sehingga kemudian menjauhkan Imam Ali dari itu. Dan ini sekali lagi, jabatan Imam Ali itu jabatan ilahiyah,
ya, yang tidak bisa dibatalkan dengan musyawarah dan konspirasi segala macam. Karena itu apa? Karena itu upaya untuk menjauhkan, katakanlah untuk melakukan kudeta terhadap Imam Ali itu, karena ini jabatan ilahiyah, maka ini tidak hanya melibatkan penduduk bumi, tidak hanya melibatkan orang-orang, katakanlah orang-orang Arab semata, tidak, ya. Tapi karena ini terkait dengan risalah ilahiyah, maka ada pihak di luar orang Arab, bahkan di luar bangsa manusia juga terlibat di dalam upaya kudeta terhadap Imam Ali ini. Makhluk yang tidak tersembunyi, makhluk yang tidak terlihat, makhluk-makhluk yang dulu pernah menyesatkan Nabi Adam, itu kan. Itu siapa itu yang pernah menyesatkan Nabi Adam itu kan, dalam cerita yang umum kita dengar kan, itu juga bermain di situ, karena ini terkait dengan kelangsungan ajaran langit dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Rasulullah SAW. Itu maka ada makhluk itu yang dulu pernah berseteru dengan Nabi Adam, yang kemudian dia juga ikut bermain di Sakifah ini. Itu dalam riwayatnya Sulaim seperti itu, yang dia nanti menjelma menjadi seorang tua, yang dia mengambil inisiatif pertama untuk membaiat si Fulan bin Fulan, yang kelak nanti kemudian menjadi khalifah yang pertama, ya. Di dalam suasana chaos seperti itu, kalau kita pelajari psikologi komunikasi apa-apalah itu namanya, ya, ini biasanya kan kalau dalam kondisi rame, kondisi yang kacau balau, kalau ada orang yang mengambil inisiatif untuk tampil ke muka, untuk tampil ke depan, pasti kan akan diikuti, ya, akan diikuti oleh massa yang kacau itu, provokator apa-apalah namanya itu kan. Kalau ada yang teriak bakar, itu pasti kan orang secara spontan akan bakar kan, seperti itu kan. Sama dalam suasana seperti itu, ketika suasana kacau, ada yang ini, bahkan mau sambil saling perang, ada yang kemudian mengambil inisiatif untuk membaiat Fulan bin Fulan yang kelak nanti menjadi khalifah pertama. Ternyata Fulan bin Fulannya itu siapa? Fulan bin Fulannya itu baru muncul pada waktu itu. Dan ternyata dia bukan bangsa manusia, bukan bangsa dari kaum Muhajirin dan Ansor. Itu di Syirab Sulaim. Ternyata dia yang dulu pernah menyesatkan Nabi Adam. Dulu yang pernah menyesatkan Nabi Adam. Yang pada waktu ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya di Ghadir Khum, ya, ketika Rasulullah mengatakan man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah, seketika itu kemudian apa? Penduduk langit yang sebelah kiri gitu lah, ya, bukan sebelah kanan, ya. Jadi penduduk langit sebelah kiri itu geger, gelisah. Kenapa? Karena mereka sudah tidak ada lagi sudah tertutup pintu mereka untuk menyesatkan anak cucu Adam. Kenapa? Karena anak cucu Adam sudah diberi tetengar, ya. Sudah diberi petunjuk bahwa nanti yang akan membimbing anak cucu Adam itu inilah Imam Ali. Di Ghadir Khum itu sudah tertutup, kata mereka. Aduh, kita nggak ada lagi nih, ada cara kita untuk menyesatkan anak cucunya musuh bebuyutan kita, Nabi Adam ini. Kenapa? Karena nabinya sudah menunjuk Imam Ali sebagai pemimpin mereka yang akan menyelamatkan mereka dari godaan setan yang berkutu, istilah begitu kan. Nah, tapi kemudian datanglah orang, katakan ke orang tua, ya, bukan orang kan, bukan orang itu. Datanglah sosok yang dulu pernah pernah berhadapan dengan Nabi Adam itu, dengan bahasa kitanya mungkin gini lah bilangnya, oke, itu serahkan aja kepadaku, itulah. Nanti suatu saat nanti aku akan melakukan apa yang sudah aku lakukan kepada Nabi Adam, itu kan. Betul, ya, betul, Pak. Jadi orang inilah, pokoknya makhluk inilah yang kemudian nanti pada waktu Sakifah Bani Sa'idah, yang dia kemudian mengambil inisiatif untuk membaiat seorang yang nanti kemudian menjadi khalifah yang pertama itu. Yang membaiat itu dengan nada pokoknya yang membuat orang-orang di sekeliling yang itu kemudian nanti ikut membaiat, ya, ikut membaiat. Nah, kemudian setelah itu kemudian apa? Setelah itu kemudian dia kembali kepada Aba Lisahum, ya. Kita kembali kepada kaumnya
kaum bangsanya itu yang kemudian dia mengatakan, istilahnya bahasanya gini, mungkin bahasa kita ini, Pak, itu kan tahu kan, nah istilah itu, nah sudah tahu kan apa yang aku lakukan, tahu kan apa yang aku kerjakan, itu tahu kan apa yang gitulah, bahasa kita seperti itu. Itulah dia kembali kepada wujudnya apa, dia menjelma mewujud menjadi sebagai seorang tua yang bertetekan tongkat, membawa bertongkat. Itu di kitab Sulaim seperti itu. Jadi ini terkait apa? Terkait persoalan khilafah, persoalan Imam Ali, posisi Imam Ali, persoalan ilahiyah. Persoalan ilahiyah, karena itu apa? Karena itu konspirasi, kalau tadi orang Barat, Madelung kalau nggak salah yang menyebut triumvirat itu, konspirasi yang dilakukan itu tidak semata-mata hanya terjadi atau dilakukan oleh makhluk-makhluk bumi, enggak. Tapi makhluk lain, makhluk langit juga ikut bermain di situ. Nah, ikut bermain di situ dalam upaya untuk menjauhkan atau menyimpangkan ajaran agama dari jalur yang sesungguhnya. Ya, dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, melalui Qadir Khum. Dan Sakifah itulah awal dari semua musibah yang terjadi umat Islam sampai hari ini. Oh, Hasim menyebutnya Sakifah, awal perpecahan umat. Sakifah. Nah, itu ternyata ada apa? Ada satu makhluk, ya. Jadi sekali lagi, konspirasinya konspirasi tingkat tinggi, ya, konspirasi tingkat tinggi. Nah, kemudian begini, Pak. Dan untuk mengakui bahwa Imam Ali sebagai khalifah itu sebenarnya nggak perlu menjadi Syiah. Nggak perlu, karena itu ajaran langit. Karena itulah saya tulis di Al-Muawiyat, sebenarnya justru kalau seandainya umat Islam mau bersatu harus mengakui tentang posisi Imam Ali ini. Harus mengakui posisi Imam Ali, harus dikembalikan. Dan ini 0 point kalau bahasa saya. Untuk melihat carut marutnya umat Islam yang berpecah belah menjadi segala macam ini, kembalikan ke 0 point. 0 pointnya apa? Ya akui posisi Imam Ali sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah akui aja. Ya kalau kemudian khalifah yang pertama, khalifah kedua gimana? Ya sudah, itu sudah masa lalu, selesai sudah. Yang terjadi sudah terjadi kan. Tapi kita harus juga katakan bahwa mereka menduduki jabatan yang seperti itu dengan cara yang tadi, persekongkolan, dengan cara konspirasi. Nah, itu sejarah itu harus kita katakan. Sejarah itu harus kita katakan. Dan untuk menyatakan ini, kita tidak perlu untuk menjadi Syiah. Ya. Bahkan orang-orang Kristen di Timur Tengah kan banyak juga yang mengakui kedudukan Imam Ali. Kan ada banyak orang Kristen itu, orang Kristen Suriah, orang Kristen Lebanon itu yang mengapresiasi posisi Imam Ali. Ya, mengapresiasi posisi Imam Ali. Bahkan dia mengatakan banyaklah penulis-penulis itu ya. Mungkin kalau yang terkenal yang bukunya sudah diterbitkan, Jordan. Kalau di buku saya sebut ada namanya Paulus Salamah, namanya Paulus itu ya. Paulus Salamah namanya itu, Paulus Salamah. Itu juga mengapresiasi itu bagaimana tentang posisi Imam Ali, dan dia mengakui Imam Ali tapi tetap dalam kekristenannya, tetap dalam kenasraniannya. Tidak perlu menjadi Islam dan tidak perlu menjadi Syiah, tapi dia mengakui Imam Ali. Bagaimana seperti itu, Pak? Masuk surga apa enggak itu nanti? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi bukan urusan kita kan surga neraka itu. Yang penting kan ya dia mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penemuan yang dia dari penemuan yang dia lakukan. Ya dalam lakunya dia menemukan bahwa Imam Ali seperti ini yang harus katakan ya harus. Cuma sayangnya kalau umat Islam kan enggak, ketika orang-orang Nasrani ya di luar Islam yang mengakui posisi Imam Ali seperti itu, tapi kemudian di Islamnya ini persoalannya apa? Ini persoalan ini intinya di Sakifah. Ya, intinya di Sakifah. Karena itu kemudian mungkin dalam pertemuan berapa? Mungkin di Arba'in apa saya pernah menyebutkan tentang ini kemarin beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah kan tentang pemuja setan itu apa? Ya, simbol daripada pemuja setan itu apa? Itu kan kepala kambing yang tangan kanannya mengangkat 2 jari ke atas. Kepalanya patung berkepala kambing ya, manusia kepala kambing, 2 tangannya mengangkat ke atas,
tangan kanannya 2 mengangkat ke atas, kemudian 2 jarinya ke bawah. 2 ke atasnya itu apa Bapak Ibu sekalian? 2 ke atasnya itu apa? 2 ke atasnya kalau dalam kita pahami dalam Islam, ya ini iblis ini. Untuk menyesatkan umat manusia, dia 2 nama diangkat ke atas itu. Elit-elit Quraisy yang kelak nanti menjadi pemimpin penguasa itu diangkat ke atas. Kemudian 2 jarinya menurunkan, yaitu Rasulullah dan Imam Ali diturunkan. Di posisinya digantikan dengan 2 orang ini kan. Maka hari ini kalau kita mengkritik 2 orang ini dianggap sebagai mengkritik sahabat, dianggap sebagai mencaci maki sahabat. Dan 2 orang ini sudah benar-benar menjadi berhala, tidak boleh dikritik. Dalam ilmu hadis kemudian dibangunlah segala macam teori. Itu sudah saya buka sedikit itu di artikel yang saya tulis itu. Mungkin Kang Asam mungkin bisa dibagikan. Bagaimana saya mengkritik tentang teori keadilan sahabat dengan mencoba untuk meredefinisi ulang kata sahabat itu. Itu sebenarnya bagian daripada disertasi saya. Tapi kemudian saya terjemahkan dari bahasa Inggris supaya agak keren dikit gitu. Bahasa Inggris di jurnal Usuluddin itu. Jurnal UIN Riau namanya apa? Sultan Qasim. Tadi di awal kita perbincangkan tentang bagaimana kajian tentang Syiah sekarang kok agak sedikit meredup di perguruan tinggi dengan Kang Asa, karena memang kajiannya itu dari dulu kok. Yang anti Syiah kemudian argumentasinya yang ditusung itu aja. Yang membela Syiah ya argumentasinya itu aja. Kita coba untuk membuat sebuah argumentasi barulah itu ya. Suatu perspektif baru. Nah, itu yang saya angkat itu di itu. Bagaimana saya mencoba untuk membuat definisi ulang tentang sahabat. Kemudian saya tampilkan di situ tentang bagaimana perilaku ya 2 orang ya, perilaku 2 orang yang tadi diangkat oleh setan ya, dengan simbolnya kepala itu diangkat oleh setan itu, kemudian di yang bertentangan dengan kaidah keadilan sahabat yang diusung ya oleh mayoritas ahli hadis ataupun perawi hadis. Sakifah itulah awal dari semua persoalan yang terjadi pada umat Islam sampai hari ini. Nah, kalau umat Islam ingin menyelesaikan permasalahannya, maka mau tidak mau harus meluruskan apa yang terjadi di Sakifah. Maksudnya bukan meluruskan begini, maksudnya yang terjadi sudah terjadi, tapi pengetahuan informasi ataupun pemahaman tentang Sakifah itu harus diluruskan, harus dibetulkan. Kalau ada informasi-informasi yang tidak disampaikan, harus disampaikan. Termasuk yang saya sampaikan hari ini, pada malam ini, bahwa ada peran iblis di situ yang sangat dominan ketika menyingkirkan Imam Ali dari Al-Khilafah. Sangat dominan sekali perannya iblis. Karena kalau cuma sekedar orang Quraisy, sekedar khalifah yang pertama ataupun khalifah yang kedua itu orang-orang yang yang tidak berpengetahuan. Ya. Orang tidak berpengetahuan. Sementara ini masalah sangat complicated, masalahnya sangat rumit. Pasti ada invisible hand. Ya, pasti ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang bermain di situ. Tangan-tangan yang tidak terlihat dan bermain di situ. Dan yang tidak terlihat itu kalau di Sakifah di kitab Sulaim itu kita baca ada yang tidak terlihat, yaitu tadi ya, ada yang terlihat. Yang terlihat siapa? Ada namanya di sini Mughirah bin Syu'bah. Siapa itu Mughirah bin Syu'bah? Mughirah bin Syu'bah itu adalah otaknya dari Bani Umayyah. Ya, Mughirah bin Syu'bah itu think tanknya Bani Umayyah. Think tanknya Bani Umayyah. Dan sayang Mughirah bin Syu'bah ini yang kemudian juga di dalam riwayat-riwayat hadis kita Ahlussunnah itu banyak yang riwayatnya diterima. Karena dianggap Mughirah bin Syu'bah sebagai seorang sahabat, karena memang seorang sahabat, karena hidup bersama Nabi dan melihat Nabi kan. Nah, walaupun persahabatannya itu bukan karena ketulusan, tapi karena ada sesuatu. Dan dia Mughirah bin Syu'bah ini think tanknya Abu Sufyan lah ya pada waktu itu, yang kemudian nanti menjadi think tanknya Muawiyah, itu Mughirah bin Syu'bah, dan dia berperan penting di dalam Sakifah itu. Mughirah bin Syu'bah inilah yang memberi saran kepada khalifah yang pertama dan khalifah yang kedua untuk apa?
untuk mengiming-imingi untuk mendekati Abbas paman Rasulullah, ya, untuk mendekati Abbas paman Rasulullah SAW, untuk mengiming-imingi jabatan Al-Khilafah ini. Karena apa, Bani Hashim, kata Mughirah bin Syu'bah, kalau Anda ingin mengalahkan Imam Ali, maka Anda harus paling tidak potong salah satu kekuatan Imam Ali, kekuatan Bani Hashim. Siapa? Dengan dekatilah Abbas bin Abdul Muthalib, dengan harapnya iming-imingi dia lah. Akhirnya datanglah kemudian dua orang ini kepada Abbas, tapi kemudian Abbas juga menolak, ya. Intinya gitu, Mughirah bin Syu'bah. Jadi invisible hand, sekali lagi, ya. Mughirah bin Syu'bah yang terlihat, yang tidak terlihat adalah dia yang dulu pernah menyesatkan Nabi Adam, yang nanti yang pada waktu itu dia berwujud menjelma dalam wujud manusia, berwujud kakek-kakek tua, kakek-kakek. Nantilah minggu depan apa kapan nanti saya bagikan itunya, ya, hasil terjemahannya tentang apa yang terjadi pada waktu Sakifah, ketika Rasulullah atau ketika Ahlul Bait Imam Ali sedang sibuk dengan jenazahnya Rasulullah SAW. Oke, perlu saya katakan, kan, Rasulullah kan meninggal dalam sejarah kan hari Senin, ya. Hari Senin, kemudian beliau dikuburkan itu pada malam Rabu. Hari Senin siang hari, pada malam Rabu baru dan menariknya Bapak Ibu sekalian, ya, maaf ya, Siti Aisyah itu tidak tahu kalau seandainya Rasulullah dikuburkan. Yang katanya istrinya yang paling dicintai, tapi dia tidak tahu kapan Rasulullah dikuburkan. Dikuburkan pada malam hari. Berbeda dengan informasi yang selama ini beredar, konon banyak orang yang enggak, yang menguburkan Nabi hanya beberapa gelintir orang hanya sahabat-sahabat Imam Ali yang setia. Dan Aisyah pada waktu itu di kamarnya itu, tapi dia tidak melihat apa yang terjadi. Dia baru mendengar saja, dia hanya mendengar ada orang yang mengeduk-ngeduk tanah yang menggali kuburan. Oh, dia baru tahu. Tapi waktu itu dia matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak menyaksikan penguburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita ini baru mukaddimah, ya, dari kitab Sulaim. Kita belum masuk jauh terhadap isi kitab Sulaim ini. Walaupun kita belum masuk jauh, tapi di awal kan sudah saya bagikan tentang isi kitab Sulaim ini, kan, apa-apa saja yang terkait dengan apa yang isi, paling tidak Bapak Ibu sekalian punya gambaran tentang isi kitab Sulaim ini, sekaligus juga kalau ingin tahu tentang apa yang ada dalam kitab Sulaim, kan terjemahannya dalam bahasa Melayu sudah ada, bahasa Malaysia. Nah, dengan harapan kita ngaji kitab Sulaim ini, mudah-mudahan selesai ngaji kita selesai juga untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Harapannya seperti itu harapan, ya. Tapi tidak apa-apa Bapak sekalian, sekali lagi ini kita ingin menunjukkan tentang wajah lain dari sejarah Islam kita, ya, sejarah Islam kita sebagai concernnya perjuangan Allahyarham, ya, mencerahkan pemikiran. Kita perlu untuk mengetahui informasi-informasi yang berbeda lah, ya. Bahkan kalau bisa jadi informasi tentang kitab Sulaim ini bukan suatu hal yang final Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan suatu hal yang final. Nanti ada informasi yang baru. Artinya bukan kebenaran. Karena di dunia ini kan tidak ada yang kebenaran mutlak, kan. Kebenaran mutlak itu kita akui apa yang hari ini kita akui sebagai kebenaran, bisa jadi mungkin besok atau lusa bukan lagi sebuah kebenaran. Ketika kita menemukan sesuatu yang lain, kan, atau menafsirkan Al-Quran hari ini mungkin berbeda dengan kita ketika menafsirkan Al-Quran pada 2 atau 5 tahun yang lalu, gitu. Saya juga seperti itu. Ya, kita terus bertransformasi untuk menuju kebaikan, ya, menuju penyempurnaan, kesempurnaan lah. Itu kan tolabul ilmi itu kan begitu. Tolabul ilmi itu mencari ilmu yang namanya mencari. Nah, mencari, termasuk mencari Tuhan. Bukan menerima berita tentang Tuhan. Kita harus mencari Tuhan, itu mencari kebenaran, bukan menerima kebenaran, bukan menerima informasi. Tapi informasi itu harus kita cari, pengetahuan itu harus kita cari.
Problem kita, mayoritas kita kalau sudah mendengar dari ustadz ini, ustadz itu, Pak Kiai ini, Kiai itu, sudah begitu aja diterima, tidak mau menguji. Padahal DNA kita sebagai orang Indonesia itu sebenarnya DNA orang yang pencari Tuhan. Kita nggak seperti orang Arab sana. Kita mencari Tuhan di leluhur kita itu mencari Tuhan di gunung-gunung, di gua-gua kan. Kita pertama ada upaya mencari Tuhan itu. Maka ketika menemukan kebenaran Tuhan itu memang melalui proses yang begitu sangat panjang dan melelahkan sehingga kemudian diyakini betul. Beda dengan orang Arab sana itu kan, diberitahukan, ini loh ada Tuhan. Sudah diberitahukan itu juga masih ngeyel kan begitu. Ini loh Nabi, ini loh penggantinya Nabi Imam Ali. Sudah diberitahukan seperti itu masih ngeyel. Karena itu sebenarnya kita dalam beberapa hal lebih maju daripada mereka. Kira-kira seperti itu Pak Asa. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya mungkin nanti dalam waktu dan kesempatan yang lain bisa kita berikan. Baik, terima kasih guru kita Ustaz Babul Ulum. Ya, insya Allah catatan beliau nanti kita tunggu ya. Insya Allah seperti biasa kita akan simpan nanti di situs kita altanwir.net. Bapak dan Ibu, seperti yang pernah disampaikan oleh guru kita Kiai Miftah itu, bahwa sejarah itu punya peluang aneka wajah, kemudian juga potensi aneka perspektif akan muncul gitu ya. Jadi kajiannya tidak mono tapi jadi multi nantinya gitu. Jadi kalau kemudian nanti Bapak dan Ibu menemukan sesuatu yang baru, yang temuan-temuan kajian atau komunitas lain yang membahas, kemudian itu lebih baik gitu. Jadi lebih baik, dan terus nanti ada proses untuk discuss begitu ya. Nah, karena pada dasarnya seperti yang disampaikan guru kita tadi, bahwa ternyata berilmu itu, proses belajar itu tidak stagnan tapi terus dinamis gitu ya. Ada proses penyempurnaan. Nah, ini dari Pak Tahir. Seingatku soal Sakifah adalah rekayasa yang dipelopori oleh seorang Yahudi. Kayaknya pernah disinggung oleh Ustadz Babul Ulum dalam bukunya. Yang Akhbar itu ya Ustadz ya? Main di situ, karena ini terkait dengan ajaran Tuhan. Terkait dengan ajaran Tuhan, maka yang untuk menyelewengkan ajaran Tuhan itu kan, maka ya orang yang berpengalaman dalam menyelewengkan ajaran Tuhan itu siapa? Tradisi Yahudi, orang Nasrani juga Yahudi, artinya Yahudi yang itu yang kemudian saya sebut dengan Zionis yang pertama. Ya, As-Suhyuni al-awwal itu kabalah kabar Zionis pertama. Maka hari ini coba kita bayangkan, hari ini yang terjadi kan gini. Orang yang menentang, maaf ya, satu sisi mereka tegas, orang yang memegang teguh wilayah Imam Ali itu kan musuh bebuyutannya itu siapa itu? Itu kan orang Zionis itu. Sementara orang Islam lainnya yang tidak berpegang teguh pada wilayah Imam Ali kan nyaman-nyaman saja sama Zionis, bahkan menjadi teman setianya kan. Sekarang itu masih enggak, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sekarang ini lagi itu di dunia internasional, negara-negara Arab sudah masih berlomba-lomba untuk membuat hubungan diplomatik dengan Israel kan. Sudan sudah lari situ, Chad itu sudah, apalagi kemudian negara-negara Teluk udah semuanya itu. Negara-negara Teluk, apalagi Yordania, semuanya berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel kan, mengucilkan Palestina. Padahal coba bayangkan, Palestina yang dalam tanda kutip Sunni, yang membela justru yang berpegang teguh pada wilayah Ali kan gitu. Yang domba, itu hanya pura-pura katanya, macam-macam itu. Ya kenapa? Karena orang tidak mengetahui gini, orang tidak membaca konstelasi yang terjadi pada waktu Sakifah. Sehingga kemudian konstelasi apa yang terjadi hari ini juga tidak dibaca dengan cermat. Apa yang terjadi di Suriah tidak bisa dibaca dengan cermat, gitu kan? Kenapa? Karena tidak bisa membaca sejarah masa lalu dengan baik. Kalau kita bisa membaca sejarah masa lalu kita umat Islam dengan baik, maka kita Kita akan bisa membaca apa yang terjadi hari ini. Kenapa? Pada dasarnya hari ini itulah copy paste dari apa yang terjadi pada masa lalu. Copy paste.
musibah terbesar umat Islam Sunni, maaf ya, saya sebut musibah terbesar umat Islam Sunni itu mengagung-agungkan dua orang ini. Sebenarnya dua orang ini tidak seindah yang dibayangkan, hanya dikelabui aja. Mereka itu boneka. Mereka itu boneka. Itu tadi Ka'ab Ahbar, Invisible Hand itu yang bermain. Umat Islam tidak sadar itu. Maka kalau untuk menyadarkan umat Islam hari ini harus disadarkan tentang sejarah masa lalunya itu loh. Pentingnya kita ngaji kitab Sulaim itu tujuannya untuk itu. Iya, iya. Ini ada dari Ibu Utami ya. Pada peristiwa Sakifah, keluarga Abu Sofyan atau Muawiyah tidak disebut ya kalau dalam catatan-catatannya. Mereka di mana Ustaz katanya? Apakah mereka ada di balik? Ya, mereka tidak sebut. Kenapa? Karena mereka tahu mereka kan baru masuk Islam. Mereka tidak tampil. Mereka hanya apa? Mereka hanya mengompor-ngompori. Mereka membiarkan Ansor sama Muhajirin bertengkar lebih dahulu dan mereka berada di belakang. Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam. Kalau mereka masuk, maka ini dia makanya saya bilang kalkulasinya tepat. Jangan masuk dulu. Makanya apa? Mereka masuknya lewat siapa? Utsman. Udah biarin Utsman dulu lah. Lewat dari Mughirah bin Syu'bah. Kalau Abu Sufyannya kalau enggak, karena dia tahu diri dia. Lewat Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah sebenarnya yang berperang di Sakifah itu. Dan itu nanti Mughirah bin Syu'bah ini menjadi bagian dari dinasti Umayyah, menjadi think tanknya dinasti Umayyah. Kalau Muawiyah Abu Sufyan enggak. Setelah terjadi Sakifah, Abu Sufyan baru kemudian muncul. Abu Sufyan kemudian apa? Dia menawarkan kepada Imam Ali untuk apa? Setelah Abu Bakar dibaiat, dia datang kepada Imam Ali untuk menawarkan untuk apa? Untuk merebut ini dari Abu Bakar. Tapi Imam Ali tahu maksudnya Abu Sufyan. Abu Sufyan yang ingin memecah belah. Karena itu Imam Ali tidak mau menerima tawaran Abu Sufyan. Ini dicatat dalam kitab sejarah. Kata Imam Ali, aku tahu apa yang ada di dalam hatimu, istilahnya. Itu yang kamu inginkan, istilahnya. Kamu itu hanya ingin memecah belah kita, umat Islam, gitu kan. Dan Imam Ali kenapa tidak memperjuangkan? Kan mungkin dalam saudara-saudara kita Sunni, kalau memang itu betul jabatan Imam Ali itu sebuah kebenaran, kan harusnya Imam Ali memperjuangkan. Itu kan Imam Ali hanya mengikuti apa yang terjadi pada Nabi Harun kok. Sudah ada contohnya. Bagaimana Nabi Harun dilemahkan. Imam Ali juga seperti itu, dan Imam Ali hanya mengikuti wasiat Nabi. Kata Nabi, wahai Imam Ali, nanti akan terjadi seperti ini yang akan menimpamu. Kalau kamu mendapatkan penolong jumlahnya 40 saja, qawim, lakukan untuk melawan itu. Tapi kalau tidak, jangan. Akhirnya kan Imam Ali melakukan itu kan, tapi ternyata mengetuk pintu orang-orang Ansor. Tapi kemudian tidak, hanya sekitar berapa orang saja, mungkin 4 orang, hanya kemudian Imam Ali tidak jadi melawan. Imam Ali hanya duduk. Di mana posisi Imam Ali ketika pada kekhalifahan yang pertama, yang kedua? Dalam sejarah mungkin dia belum menulis Al-Quran ya selama 6 bulan. Setelah kemudian menulis Al-Quran selama 6 bulan, di mana Imam Ali? Dalam argumentasi saya, Pak, Imam Ali pada waktu itu apa? Dia datang ke Nusantara. Makanya itulah muncul teori Imam Ali bertemu Kian Santang, Imam Ali bertemu siapa? Imam Ali itu ke Nusantara itu. Kenapa? Karena ingin menancapkan tonggak-tonggak Ahlul Bait di Nusantara sekaligus untuk apa? Untuk kembali ke leluhur. Karena leluhurnya Imam Ali kan Nusantara itu. Enggak, apa buktinya? Jangan, saya bukan ini. Apa buktinya? Coba Nahjul Balaghah khotbah keberapa itu? Imam Ali berbicara tentang tawus. Tawus itu burung merak. Burung merak itu apa, Pak? Burung yang ada di mana itu burung merak itu? Ya burung merak itu burung yang nggak ada di sana, di Timur Tengah sana, di Arab sana tidak ada. Bagaimana Imam Ali bisa menggambarkan itu? Karena Imam Ali melihat. Karena waktu itu Imam Ali sedang ada di Nusantara ini. Maka kenapa kok kemudian banyak cerita-cerita muncul legenda di Jawa Barat ya? Imam Ali katanya pernah ke Garut. Pernah ketemu di mana di Garut itu? Kang Asa Garut. Sancang. Itu mungkin itu kita menganggap itu kan folklore, itu kan kata-kata leluhur, kata-kata orang-orang tua kita. Nah, hadis-hadis juga seperti itu. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan kitab Sulaim juga seperti itu. Kata orang ini, kata orang ini. Nah, kalau kita terima kata orang Arab tentang hadis itu, kenapa kita nggak mau menerima kata orang-orang leluhur kita? Hadis itu juga katanya semuanya. Gitu loh maksud saya ya. Masih ada itu sebenarnya ya, informasi misteri-misteri yang perlu kita gali dari khazanah
pengetahuan yang ada di Indonesia ini, di Nusantara kita ini. Kenapa kok begitu sangat gampang orang-orang Nusantara itu menerima Islam gitu loh? Karena yang membawa, karena yang membawa adalah kulturasi dengan gitu kan. Kenapa kok Nabi Muhammad itu yang konon katanya orang Arab itu bengis, kejam segala macam, buat Nabi Muhammad perangainya sangat lemah lembut. Kenapa nggak kita mencoba untuk mencari-cari informasi seperti itu? Ya, Lemah lembut itu kan ciri khas bangsa kita kan, bukan bangsa Arab, itu loh maksud saya. Artinya ada DNA dalam diri Nabi Muhammad, dan itu kalau kita angkat ke atas ke Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim itu kan mencari Tuhan kan, tadi saya sebut. Apa kebiasaan mencari Tuhan itu kan kebiasaan leluhur Nusantara, itu bukan kebiasaan leluhur orang Arab sana. Orang Nusantara, orang Indonesia kan cari Tuhan ke hutan-hutan, bertapa di hutan, bertapa di sini, di gua-gua. Kan Nabi Muhammad bertapa di gua itu, Gua Hira itu kan. Itu Pak Kang Asah. Oke, baik Ustaz. Ini ada Pak Tahir nih, ini masih terkait dengan tentang sahabat nih, ada berapa sahabat yang setia pada Imam Ali setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Ini juga Ustaz yang ada di dalam ini Ustaz, yang kalau kita membaca teks-teks dari tentang Qadirhum itu dicatat ada sekitar 120.000 ya hadir dan menyaksikan bagaimana Imam Ali kemudian mengakui bahwa Imam Ali adalah sebagai maula gitu. Kemudian ketika sudah pulang, kemudian kan mungkin itu orang-orang itu tidak hanya orang-orang Madinah di sana ya, tapi juga terbagi-bagi dalam itu. Lalu kemudian nanti kan ada peristiwa yang misalkan ketika diketuk-ketuk itu orang yang kemudian tadi Antum juga sampaikan kalau ada 40 bisa melakukan ternyata yang warga Madinah sendiri yang begitu menyaksikan mungkin jumlahnya sedikit gitu ya pada masa itu. Atau ada upaya misalkan seperti yang ada upaya ancaman dari pihak yang seberangan itu, kemudian mereka ketakutan begitu ya. Nah, itu luar biasanya kok bisa gitu ya melakukan sebuah gerakan untuk ancaman seperti itu gitu. Jadi keimanan yang dikalahkan dengan kekuatan militer gitu ya saja, atau gimana saja? Iya betul, itulah faktanya. Emang ada. Jadi waktu itu banyak itu orang-orang dari luar. Arab dari luar Madinah itu yang datang yang dimobilisasi. Nah, itu mobilisasi itu. Yang dimobilisasi ke Madinah, untuk apa? Untuk meneguhkan itu ya khalifah yang terpilih itu. Sehingga orang-orang Ansar juga takut, tidak mau memberikan baiatnya, tidak mau, walaupun tadi pada malam hari sudah janji setia untuk membela Imam Ali, tapi kemudian pagi harinya hanya muncul sekitar 5 orang saja. Sehingga kemudian Imam Ali tidak melakukan gerakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlahnya ribuan sekian, ya kalau 40 saja itu ada gitu ya, 40 saja itu ada. Dan saudara-saudara sekalian juga apa yang terjadi pada hari ini, itu kan. Kenapa kok Imam Mahdi nggak muncul-muncul? Karena jumlahnya belum ada itu. Ya, Imam Mahdi belum muncul-muncul sebagaimana Imam Ali dulu, karena jumlahnya mereka yang setia belum genap sebagaimana yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saya menarik ini. Saya beberapa waktu yang lalu saya mendengar ini, saya perlu cek lebih lanjut, tapi kemudian saya anggap itu sebagai valid lah ya. Ada seorang ulama Irak namanya Najah At-Ta'i, dia karangannya banyak, kitab-kitabnya banyak. Itu Najah At-Ta'i itu dia menyebutkan sebuah riwayat dalam Ushul Kafi yang menyebutkan bahwa nanti ketika Imam Mahdi muncul di Irak sana, pertama yang akan diperangi oleh Imam Mahdi adalah orang-orang Syiah. Dan ulama-ulama Syiah yang jumlahnya sekitar 10.000. Dan semuanya dari Sadah. Menarik itu. Yang akan diperangi oleh Imam Mahdi itu justru orang Syiah. Bainal Kufah wa Karbala. Di antara Kufah dan Karbala yang jumlahnya sekitar 10.000 orang. Dan mayoritas mereka adalah dari keturunan Sadah. Artinya apa? Orang-orang yang Irak yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah arba'in sudah menyaksikan bagaimana pengorbanan mereka, pengkhidmatan mereka yang konon katanya untuk Imam Husain sedemikian rupa itu nanti. Ya. Apalagi yang kita yang jauh di sini yang tidak pernah berkhidmat kepada Imam Husain kan? Jangan-jangan kita nggak diakui sebagai pengikut Imam Mahdi. Riwayat Al-Kafi nanti saya itu kalau suatu ada waktu saya itu kan apanya ditunggu itu. Maka saya di awal tadi jangan bangga gitu jadi Syiah. Jangan Syiah kita itu artinya gini, kebenaran yang selama ini kita yakini jangan-jangan bukan itu, ada kebenaran yang lainnya.
Karena itu betul. tadi proses pencarian harus terus dilakukan, mencari ilmu ya, bukan menerima ilmu. Saya kira cukup sekian bahasa ya. Iya, Bapak dan Ibu tampaknya cukup ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan bisa melalui yang di admin itu. Hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Kami atas nama Lembaga Pembinaan Ilmu yang Islam, dalam hal ini kita Muhammad Nurul Ulum sebagai direkturnya, dan kita di bawah binaan juga Kiai Miftah Fauzir Ahmad, memohon maaf lahir dan batin atas pertemuan selama 12 yang tentu saja ada kekurangan perkhidmatan dan kekurangan dalam menyampaikan wacana-wacana dan sebagainya. Kita semua senantiasa tercerahkan, senantiasa terus berupaya untuk menggali pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min syarril qada wa min darkil syaqa wa min syabatatil a'da wa min jahdil bala. Allahumma kun li walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hadiskinahu arduka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.